Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah barakatuh alaikum. Wa madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran sirah nabawiyah. Dan kitab yang kita kaji adalah kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang Al-Manhaj Al-Ilmi, manhaj ilmiyah fi riwayat Sirah An-Nabawiyah. Dan pada pertemuan lalu, pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari persamaan, perbedaan, hakikat daripada irhasat dan mu'jizat. Kita telah bahas, pelajari bahwasanya ada persamaan antara irhasat dan mu'jizat, yaitu dua-duanya adalah perkara yang keluar daripada hukum adat. Dan kita sudah jelaskan hukum adat. Apa yang dimaksud hukum adat, kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, sudah kita pelajari. Kami ingatkan kembali, hukum adat di sini bukan adat pribadi, bukan adat perorangan, bukan adat suku, bukan adat satu kelompok. Bukan. Tapi maksud hukum adat adalah hukum peraturan alam semesta yang disebut dengan qanun al-alam, peraturan alam semesta, atau disebut juga dengan nawamis al-kaun. Sama, peraturan-peraturan yang ada di alam semesta ini. Dan kami juga sudah berikan contoh. Ustaz sudah berikan contoh pada pertemuan terakhir kita. Contoh hukum adat yang dimaksud di sini adalah api yang membakar, daya gravitasi bumi, air yang bisa membuat kita segar ketika minum, ketika kita mandi, pisau yang bisa memotong, air yang mendidih ketika kita panaskan di atas 100 derajat ke atas, pada posisi 100 derajat ke atas. Itu semuanya namanya hukum adat atau al-hukmu al-adiyyu. Bahkan pembagian hukum sudah kita pelajari sama-sama pada pertemuan lalu. Baik, kemudian ada perbedaan antara irhasat dengan mu'jizat pun sudah kita pelajari sama-sama. Kesimpulannya, kalau irhasat itu merupakan tanda-tanda kenabian. Artinya ini adalah tanda pembukaan, permulaan orang yang diberikan irhasat ini akan menjadi nabi di kemudian hari. Tapi kalau mukjizat, bukti kenabian karena adanya mukjizat setelah diutus, irhasat sebelum diutus. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Kemudian kita juga insyaallah pada pertemuan kali ini akan sedikit mempertajam pembahasan tentang ibarah, kata-kata musannif di sini, wa ahaditsa nabawiyatan tashrahu wa tubayyin, dan hadis-hadis nabawi tashrahu wa tubayyin, yang mensyarahi dan menjelaskan. Maksudnya apa? Wallahu a'lam. Yang kami fahami dari zahir atau yang nampak daripada ibarah atau ucapan, ungkapan
pengarang di sini, hadis ini adalah tentang hadis kaitannya dengan Al-Qur'an. Tentang hadis kaitannya dengan Al-Qur'an, atau tugas hadis, tugasnya hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis nabawi. Hadis tentu ada dua macam, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya diperselisihkan di antara para ulama. Yang masyhur dan menurut jumhur, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, jalur periwayatannya itu ada dua cara. Ada qala Rasulullah, ada qala Allah. Qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih, wa qala Allah taala amma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua cara jalur periwayatannya. Hadis nabawi hanya satu, hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis qudsi, penyampaiannya lebih umum daripada Al-Qur'an, mohon maaf. Lebih umum daripada Al-Qur'an. Dari sisi apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu, kalau Al-Qur'an, kan tadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Al-Qur'an juga maknanya dari Allah, lafadznya pasti dari Allah. Baik, hadis qudsi ada yang mengatakan maknanya pasti dari Allah dan ini disepakati, tapi lafadznya dari Rasulullah. Nah, di antara perbedaan juga, sekarang tadi kita sudah membahas perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Sekarang kita bahas hadis qudsi dengan Quran. Perbedaannya apa hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi dengan Al-Quran, di antara perbedaannya yang pertama, Al-Quran itu mukjizat di sini. Al-Quran itu mukjizat. Kalau hadis bukan mukjizat. Hadis itu sumber pengambilan hukum, iya, tapi bukan mukjizat, berbeda. Kemudian ada keistimewaan yang dimiliki oleh Quran, Al-Quran yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi atau hadis nabawi. Apa keistimewaan tersebut? Ini mohon untuk disimak dan diperhatikan betul-betul. Apa sih keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi, bahkan oleh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tadi sudah dijelaskan hadis ada dua macam, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Dan perbedaannya juga cukup jelas. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi maknanya dari Rasulullah. Hadis qudsi lafadznya dari Rasulullah menurut sebagian pendapat, sama seperti hadis nabawi, lafadznya dari Rasulullah. Tapi pendapat lain mengatakan hadis qudsi termasuk lafadznya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, kalau gitu apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Baik, sudah dijelaskan tadi yang pertama, perbedaannya apa? Hadis qudsi bukan mukjizat, Al-Quran mukjizat. Dan mukjizat sudah kita jelaskan. Baik. Kemudian Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi ataupun hadis nabawi, bahkan oleh kitab-kitab Allah sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu keistimewaannya? Apa itu keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Jalur periwayatannya atau cara periwayatannya mutawatir. Diriwayatkan oleh kelompok yang banyak dan diriwayatkan kembali oleh kelompok yang banyak, terus seperti itu dari generasi yang sekira-kiranya akan mewariskan keyakinan dalam hati kita,
tidak akan ada kebohongan di dalamnya. Kenapa? Karena yang meriwayatkannya banyak dan semuanya sepakat padahal tanpa ada kesepakatan. Jelas atau tidak? Jadi yakin kita. Itu Al-Quran. Semua yang ada di Quran, ayat-ayatnya semuanya adalah mutawatir. Berbeda dengan hadis qudsi, hadis nabawi tidak disyaratkan harus mutawatir. Kemudian Al-Quran punya hukum istimewa. Bagaimana? Tidak boleh disentuh kalau kita tidak punya wudu. Apalagi sedang haid atau sedang junub, lebih lagi larangannya. Jelas atau tidak? Sedangkan hadis qudsi atau hadis nabawi boleh disentuh. Tidak boleh dibawa Al-Quran untuk orang yang tidak punya wudu atau sedang memiliki hadas. Sedangkan hadis nabawi, hadis qudsi boleh dibawa, tapi sunnahnya memang punya wudu. Jelas atau tidak? Baik. Kemudian yang namanya Al-Quran itu khusus, bacaan khusus dalam sholat hanya boleh Al-Quran saja. Bacaan khusus dalam sholat hanya boleh Al-Quran saja. Contoh Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Al-Quran atau bukan? Boleh nggak kita ganti dengan An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innamal a'malu binniyat. Dalam sholat boleh nggak? Nggak boleh, karena harus Al-Quran. Jelas atau tidak? Paham? Atau hadis qudsi yang lainnya, hadis qudsi apapun itu hadis qudsinya. Boleh tidak? Tidak boleh. Paham atau tidak? Dan banyak lagi hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh selain Al-Quran, baik itu hadis nabawi ataupun hadis qudsi ataupun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham atau tidak? Baik, sekarang kita sudah pahami hadis nabawi, hadis qudsi, dan perbedaan antara hadis nabawi hadis qudsi, juga perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Paham? Jelas. Sekarang di sini dikatakan hadis-hadis nabawi tasyrahu wa tubayyin, yang menjelaskan, mensyarahi dan menjelaskan. Maksudnya apa? Wallahu alam di sini karena hadis itu punya tugas terhadap Al-Qur'an. Bahasanya agak ekstrim. Atau kaitan hadis dengan Al-Qur'an. Ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang masyhur ada 3 bagian. Yang disepakati ada 3 bagian. 3 macam maksudnya. Yang pertama, kadang hadis itu menjelaskan apa yang global di dalam Al-Quran. Merinci apa yang global di dalam Al-Quran. Itu hadis. Itu hadis. Al-Quran contoh mewajibkan yang namanya salat. Aqimus salat. Jelas atau tidak? Wajib salat 5 waktu itu. Ya, dan itu ada dalam Al-Quran. Tapi gimana caranya? Al-Quran mewajibkan kita zakat, tapi gimana caranya? Kepada siapa dikeluarkan? Ini penjelasannya ada dalam hadis. Jadi hadis memiliki tugas menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini pertugas pertama. Kemudian tugas kedua daripada hadis adalah, walaupun ini menjelaskan ini banyak macamnya, bisa ada 4 macam lagi di bawahnya. Bisa ada 4 macam lagi. Allah. Ada namanya tabyinul mujmal yang global dirinci. Ada taqyidul mutlak yang mutlak kemudian diikat dengan ikatan tertentu, catatan tertentu, wajah tertentu, sisi tertentu. Oh, ada banyak. Baik. Kemudian yang ini urusan dengan yang pertama, yaitu hadis itu punya tugas menjelaskan. Contoh-contohnya sudah. Kemudian yang kedua, hadis punya tugas apa? Memperkuat, menegaskan. Menegaskan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Contoh Al-Quran mewajibkan kita salat, hadis pun mewajibkan kita salat. Kalau ada di Al-Quran, ada pula di hadis, kuat. Jelas atau tidak? Al-Quran mewajibkan kita untuk zakat, maka hadis pun juga mewajibkan kita zakat. Semakin kuat. Hadis mempertegas kandungan Al-Quran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
namanya munsyi atau muassis. Ada hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi terdapat dalam hadis. Ini namanya munsyi. Hadis ini mengadakan, artinya hadis atau muassis. Jadi hadis ini membangun hukum yang belum ada di atau belum disebutkan di Al-Quran. Kemudian yang keempat, hadis memiliki fungsi tentu menurut pendapat yang mengatakan ada bolehnya nasakh hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat, tugas hadis yang keempat terhadap Al-Quran adalah nasakh. Nasakh itu apa? Menghapus sebagian hukum yang tercantum dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran mewajibkan untuk zahirnya, mewajibkan untuk menulis wasiat atau memberikan wasiat untuk kerabat dekat, untuk ahli waris. Kemudian hadis menghapus hukum itu, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jelas atau tidak? Baik. Jadi memang fungsi utama hadis itu menjelaskan kandungan Al-Quran, karena itu tugas Rasulullah. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka, maksudnya Al-Quran. Ini tugas utama, sehingga disebutkan di sini wa hadis nabawiyah tashrahu wa tubayyin. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, kita kembali kepada pembahasan inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang manhajiyah. Manhajiyah ilmiyah yang digunakan oleh ulama muslimin, ulama Islam untuk mencatat sejarah, mulai dari menemukannya sampai membukukannya, mencatatnya, mengabadikannya dalam catatan. Baik. Qal laqad kana al-'amalu at-tarikhiyyu idzan bin-nisbati ila hadhihi silsilati min siratihi sallallahu alaihi wasallam yanhasiru fi naqliha ilayna mahfuzatan maklu'ah dhimna tilkal wiqayatil 'ilmiyyati allati min sya'niha dhabtur riwayati min haitsul isnadu wattisaluh wa min haitsul rijalu wa tarajumuhum min haitsul matnu awil hadithatu wa ma qad yatufu biha min syudzudin wa nahwih. Nah, maka praktek sejarah atau apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dalam hal pencatatan sejarah, jika kita lihat kepada rentetan sejarah Nabi Muhammad SAW, itu betul-betul terkurung. Ini bahasanya terkurung di dalam hal menukilnya atau tersimpulkan di dalam menukilnya kepada kita dalam keadaan terjaga dan terlindungi betul-betul. Di bawah benteng atau naungan ilmiah, yang mana benteng ilmiah atau naungan benteng ilmiah tersebut, yaitu maksudnya adalah kaidah-kaidah ilmiah tersebut, tugasnya adalah memastikan riwayat, baik dari sisi isnad, sanadnya, sambung wattisalu, sambung dan tidak sambungnya, atau dari sisi rijal ini para periwayatnya, perawinya, wa tarajumuhum, dan terjemah mereka, biografi mereka, profil mereka.
Dan dari sisi matan atau kejadian-kejadian yang mengelilingi satu kejadian dan sesuatu yang mengelilingi kejadian tersebut, yaitu atau dari syudzud wa nahwi. Syadz atau syudzud itu, jadi apa sih syadz itu? Syadz itu apa sih? Mukhalafatus thiqah liman huwa awthaq minhu. Maka syudzud ini adalah mukhalafah. Jadi berbeda. Jadi begini, gambarannya gini syudzud itu. Ini ada dalam keterangan syarat-syarat hadis sahih tentunya. Syudzud itu sebetulnya kalau kita artikan itu adalah yang kalau bahasa kasarnya nyeleneh. Nyeleneh itu maksudnya berbeda dengan halayak ramai. Itu namanya nyeleneh. Jadi ini beda ini. Ini beda sendiri ini. Nah itu syudzud. Beda sendiri. Itu namanya yang memiliki sifat syudzud namanya syadz. Maka syudzud ini sifat nyeleneh. Atau apa bahasa bakunya? Nanti kalian cari itu bahasa bakunya apa itu ya. Syudzud itu yang jelas berbeda dengan umum. Berbeda dengan umum. Umumnya begini, kok ini berbeda sendiri? Ini perbedaannya bertentangan dengan umum yang kuat lagi. Paham nggak? Bukan berbeda karena dia yang hebat, bukan. Jadi berbeda dengan umum, tapi dia yang lemah. Jadi dia mau melawan, istilahnya begini. Dia bertentangan dengan umum yang sangat kuat, sedangkan dia lemah. Jelas atau tidak? Nah, maka ada isyarah syadz ini artinya lemah. Maksudnya apa sih begini? Maksudnya begini. Yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Perjuangan mereka itu. Amal mereka itu, amal perbuatan mereka dalam hal berinteraksi dengan sejarah, khususnya adalah rentetan sejarah Nabi Muhammad SAW, itu ternyata khusus atau terkurung dalam hal menukil nukilan itu sampai kepada kita dalam keadaan terjaga dan betul-betul aman, betul-betul terjaga dan aman. Jadi gak simpelnya begini, ini luar biasa memang. Memang bahasanya beliau adalah begitu. Subhanallah. Bahasanya begini loh ya. Berarti apa yang dilakukan ulama kita itu dalam mencatat sejarah, dalam menetapkan sejarah, sehingga sejarah khususnya adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Dan amalan tersebut itu betul-betul terjaga. Aktivitas yang sangat luar biasa, dan itu membuat sejarah terjaga. Sehingga sampai kepada kita dalam keadaan tetap terjaga. Dalam keadaan tetap aman. Dalam keadaan terpisahkan mana yang sahih, yang valid, yang otentik, dan mana yang palsu, yang tidak benar. Jelas atau tidak? Jelas. Itu ternyata bisa sampai kepada kita dalam keadaan seperti itu karena ada benteng. Apa bentengnya? Kaidah ilmiah atau manhaj yang dimiliki oleh ulama kita. Ini ibaratkan benteng, membentengi, mencegah. Jelas? Mencegah dari ketidakoriginal, ketidakaslian. Paham atau tidak? Jadi dicegah betul. Dengan kaidah ini pokoknya dibuang semua yang palsu-palsu. Sehingga sampai kepada kita masih dalam keadaan ori, masih dalam keadaan asli, masih dalam keadaan otentik, masih dalam keadaan valid, masih dalam keadaan sahih. Jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Nah, sehingga yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh itu dibuang semuanya. Yang nempel-nempel, yang palsu, yang apa itu dibuang, dibersihkan. Allah, lihat apa yang mereka lakukan. Perjuangan mereka sungguh indah, ulama-ulama kita ini, nak. Ya. Ulama-ulama kita ini dalam hal berinteraksi dengan sejarah,
dalam hal menemukan manhajiyah, dalam hal mencatat sejarah dengan menggunakan manhajiyah yang sangat jelas dan ilmiah ini, mereka semuanya adalah orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pahlawan sejati, pejuang sejati. Merekalah sebetulnya yang melindungi sejarah dari kepalsuan. Merekalah sebetulnya dengan perjuangannya yang berupaya keras, kuat tenaga untuk menyampaikan fakta, data yang otentik, yang real, yang sahih daripada sejarah secara umum atau sirah secara khusus sampai kepada kita dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, terjaga keasliannya, kesahihannya, keotentikannya. Jelas atau tidak? Jelas. Inilah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Jadi perbuatan mereka, aktivitas mereka ini sungguh sangat luar biasa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti sunnahnya, yang mampu mengikuti sunnahnya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.